غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. Dia ini cerita-cerita ini. Ya, sudah kemarin sudah kita bahas bagaimana kita berbuat apa kita kepada guru kalau kita pengen sukses dalam belajar, kalau kita pengen sukses dalam menggapai ilmunya guru, ya, termasuk ya, menjaga adab di depan guru, memberikan yang terbaik buat guru lah, itu yang kemarin. Terus kita lanjutkan wa min tauqirihi, dan dari sebagian tauqirihi yaitu hormat kepada guru atau menghormati guru. Tauqiru auladi termasuk juga menghormati auladi. Apa itu? Menghormati anak-anaknya. Jadi menghormati guru juga termasuk harus kita menghormati anak-anaknya. Maksudnya bagaimana kan begitu? Dan kadang-kadang ada gus-gus atau ini yang merasa anaknya kiai, anaknya yai, terus tiap hari pidato kan, oh saya anaknya kiai harus dihormati, enggak seperti itu ya. Yang dimaksud dengan anaknya kiai ya yang harus menunjukkan adab yang baik juga. Kadang-kadang kan anak kiai juga mentang-mentang juga akhirnya kurang adab, juga kurang bagus lah. Lebih ke arah bagaimana seorang murid menghormati keturunannya guru, karena nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangannya adalah anaknya atau putra mahkota. Kan begitu, makanya patut kita hormati. Kadang-kadang mentang-mentang anaknya kiai ya begitu, seenaknya sendiri, padahal tidak boleh. Anaknya kiai harus menunjukkan lebih kepada adab yang baik. Apalagi bukan anaknya, waduh repot urusan. Udah bukan murid, udah bukan anaknya, ya, masya Allah. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi. Nah, dari sebagian kita menghormati guru adalah tauqiru auladi, yaitu menghormati anak-anaknya. Wa may yata'allaqu bihi. Nah, termasuk juga sebagiannya adalah keluarganya. Nah, ini atau yang punya hubungan dengan guru kita. Nah, itu juga harus kita hormati tuh. Siapa yang ada hubungan dengan guru kita ya termasuk adalah bibi, paman, uwa atau mertua dan segala macam, itu juga harus kita tauqirihi, harus kita hormati begitu. Wa kana ustaduna Syekhul Imami Burhanuddin Shahibul Hidayah. Nah, ini diceritakan wa kana ada ustaduna, ini guru kita ini Al-Imam Burhanuddin, yaitu Al-Islam Al-Burhanuddin Shahibul Hidayah, yang mengarang kitab Al-Hidayah. Yaki anna wahida min kibari a'immatil Bukhara kana yajlisu majlisad darsi wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyana. Jadi pernah berbicara ini kan seperti itu dalam suatu kesempatan bahwa ada a'immatul Bukhara di dalam suatu majelis pengajian. Jadi kana yajlisu darsi, dalam suatu pengajian seperti ini ya. Atau mungkin di pinggir jalan begitulah. Terus wa kana yaqumu fi hilalil darsi ahyana. Terus guru tersebut dalam suatu pengajiannya itu duduk, ntar berdiri lagi.
tertengok kanan kiri, kan mungkin bahasanya seperti itu gampangnya lah. Jadi guru lagi ngajar ngaji jamaah, tapi gurunya tahu-tahu berdiri lagi, terduduk lagi, tertengok kanan, tengok kiri, kayak orang gelisah melihat ke depan gitu. Bila lidarsi ahyana wa sa'aluhu anhu wa yaqul, maka ditanya kan begitu. Ditanyalah, kenapa seperti itu? Mungkin bahasanya seperti itu. Jadi guru tadi tersebut, guru kita itu ditanya, kenapa sih guru mengajar ngaji kok tengok-tengok terus lah, bahasanya seperti itu. Kayak orang melihat sesuatu. Inna ibna ustadi yal'abu ma'asibyani fisikah. Sesungguhnya anaknya ustadi, anaknya guruku, yal'abu ma'asibyan, lagi bermain bersama dengan teman-temannya yang kecil ya, fisikah, di jalan. Jadi seorang guru ngaji melihat anaknya guru di luar sana, jauh kelihatan di mata, gelisah. Kalau anaknya gurunya berdiri, ikut berdiri. Subhanallah. Ya mungkin bahasanya lebih ke arah, mungkin dia khawatir kali ya, khawatir kenapa-napa. Saking apanya, saking ta'zimiyah kepada guru, sampai anaknya bermain pun diperhatikan, takut kenapa-napa. Subhanallah itu. Nah itu yang menjadikan, ini sejarah, ini yang menjadikan beliau itu menjadi ulama besar itu seperti itu. Ini salah satu, ini riwayah-riwayah ini menjadikan orang-orang itu menjadi besar tuh gara-gara ta'zimiyah kepada guru. Bukan karena jabatannya, bukan karena nasobnya, bukan karena kecerdasannya itu, tapi karena ta'zimnya sampai segitunya, maka dia juga menjadi seorang ulama yang besar. Itulah rahasia. Fa idza ra'aitu aqwamul lahu ta'ziman li ustadi, maka ketika saya melihatnya, aqumu lahu ta'ziman, ra'aituhu aqumu, lalu saya juga berdiri. Kenapa? Ta'ziman li ustadi, karena saya juga menghormati, mengagungkan guruku. Itu Pak. Jadi ilmunya seperti itu. Kalau kita pengen berkah ilmunya, pengen cepat qabuliyah, pengen cepat ngeresep tuh bukan karena kita, bukan karena getolnya kita, tapi futuhnya tuh guru yang miliki, sirnya tuh seperti itu. Makanya benar sekali yang diceritakan oleh Syekh Kiai Hasyim Asy'ari waktu mondok di Bangkalan Madura, Syekh Khalil Bangkalan Madura, 3 tahun hanya ngisi air bak. Kan begitu ya. Begitu sudah waktunya, tahu-tahu bisa tuh baca hadis, kitabun hadis. Syekh Abdul Karim pendiri Lirboyo sama, datang-datang suruh makanan gitu. Habisin tuh makanannya, begitu udah selesai pinter kan gitu. Ya, harus ta'zimiyah kepada guru. Ra'aitu aqulu lahu ta'ziman li ustadi. Jadi begitu, futuhnya adalah guru yang menjadikan kita bisa memiliki sesuatu, karena yang tahu guru kita. Ibaratnya yang udah duluan dah begitu. Ini ada qadi, ada hakim, namanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Rasandi. Kana ra'isal a'imma bi Marwa. Ini menjadi rais al-imamah, menjadi seorang rais, pemimpin, atau menjadi seorang ulama, tokoh para ulama berarti gitu ya, atau pemimpin di Marwah. Di Marwah itu nama kotanya, nama desa atau nama suatu tempat lah ya, yang sangat dihormati, ini ceritanya seperti itu. Wa kana sultanu yahtarimuhu hoyatal, yang sangat dihormati bahkan dimuliakan
pada zamannya seperti itu oleh sultan. Sultan itu berarti pemimpin-pemimpin itu. Jadi ada seorang ulama yang sangat dihormati oleh, bukan hanya oleh orang biasa, bahkan oleh sultan, oleh pemimpin. Kalau mungkin di sini camat atau bupati atau gubernur, mungkin menjadi presiden lagi ya. Jadi seorang ulama yang sangat dihormati sekali. Yahtarimuhu ghayatal ikhtiyari wa kana yaqul. Terus apa yang dilakukan atau apa yang dia katakan sampai dia menjadi seorang yang seperti itu, kan begitu bahasanya, seperti itulah gampangnya. Ada seorang ulama yang sangat terkenal di dalam suatu wilayah dan sangat dihormati oleh pemimpin-pemimpin sana. Dia mengatakan bahwa innama wajadtu hada nasiba bi hurmatil ustadi fa inni kuntu akhudumu ustadi qadi. Nah itu Aba Yazid al-Dabusi, masyaallah. Wa kuntu akhdumuhu watbahu ta'amal wala aqulu minhu. Subhanallah. Jadi apa yang dikatakannya, apa yang dikatakan oleh qadi tersebut, saya innama wajadtu hada mansiba bi hurmatil ustadi fa inni kuntu akhdumu ustadi qadi Aba Yazid ad-Dabusi. Jadi dia mendapatkan kedudukan yang luar biasa itu, ya. Dia mendapatkan kedudukan yang mulia sampai orang-orang besar pun, orang pemimpin-pemimpin wilayah itu semuanya tunduklah, bahasa kasarnya seperti itu. Apa yang dikatakan diikuti, itu berkat dia takzim kepada gurunya. Akhudumu ustadi qadi Aba Yazid al-Dabusi, yaitu yang namanya Abu Yazid ad-Dabusi. Subhanallah. Jadi dia itu ngikut kepada Abu Yazid ad-Dabusi, gurunya itu lama. Jadi lama beliau mengatakan saya mendapatkan hadza mansiba bi hurmatil ustadi, karena saya bi hurmatil ustadi. Saya mendapatkan kedudukan, saya mendapatkan keistimewaan, saya dihormati orang, saya dipercaya orang, sampai orang percaya, sampai orang atas sampai tunduk, karena saya itu bi hurmatil ustadi. Fa inni kuntu ahdamu ustadi, yaitu gurunya yang bernama Abu Yazid ad-Dabusi. Ikutnya lama sama dia. Apa yang dia lakukan? Wa kuntu ahdumhu atbahu ta'amahu wala aqulu minhu, yaitu dia itu memasakkan ta'amahu, makanan untuk gurunya, la aquluhu minhu, tapi tidak dia memakannya. Jadi kerjaannya itu dia masak untuk gurunya, keperluan gurunya, menyiapkan segala sesuatunya untuk gurunya, tanpa dia juga kalau masak sedikit pun tidak merasakannya atau tidak ikut memakannya. Jadi kedudukannya dia seperti itu bukan karena ya tadi itu nasob, bukan karena yang lainnya, tapi karena dia takdim bi hurmati ustadi, karena dia hormat kepada gurunya, akan dapatkan keberkahan seperti itu. Jadi guru itu tahu sesungguhnya apa yang harus dilakukan, batasan-batasnya tahu, sampai di mana kemampuan daripada murid-muridnya. Guru-guru itu seperti itu biasanya itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau masih ada batasan-batasan, ya tidak melanggar syarak, seharusnya memang kita ikuti aturan guru. Karena futuh sirrobani, yang membukakan pintunya kita kepada Allah adalah yang tahu adalah guru. Kita nggak bakalan tahu, namanya murid kan kita nggak tahu. Kita mau lewat mana kalau tanpa lewat dari guru. Jadi apa yang dikatakan guru ya harus kita. غرباء ولغير الله لا نحن